Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kalista Dava Aurelia. 3 digit NIM terakhir aku adalah 116. Hari ini aku pengen kasih tahu ke kalian tutorial terbaru lagi nih guys, yaitu operasi dan variabel. Oke, materi yang bakal aku sampaikan itu meliputi variabel, tipe data, operasi variabel di Python, casting, dan komentar. Daripada kalian penasaran, yuk lanjut ke videonya. Oke, sebelum aku kasih tahu tutorial ke kalian, aku pengen pengenalan sedikit tentang variabel dan operasi. Nah, tadi kan aku udah bilang materi yang akan aku tunjukkan atau aku akan kenalkan ke kalian itu ada variabel, tipe data, operasi, variabel di Python, casting, dan komentar. Next, aku pengen kasih tahu apa sih variabel data itu. Variabel data adalah suatu karakteristik, atribut, atau simbol yang nilainya dapat berubah dan digunakan untuk menyimpan informasi dalam suatu penelitian atau pemrograman. Next, variabel dalam pemrograman itu sendiri. Oke, di sini ada penyimpanan data dan tipe data. Untuk pengertian dari penyimpanan data sendiri adalah variabel adalah simbol atau nama yang digunakan untuk menyimpan data dalam memori komputer. Jadi itu contohnya dalam sebuah program, usia adalah sebuah variabel yang akan menyimpan angka umur seseorang. Next, di sini ada tipe data. Tipe data menunjukkan jenis nilai yang akan disimpan dalam variabel tersebut. Misalnya angka, integer, teks atau string, atau nilai benar atau salah boolean. Next, di sini ada hubungan antara variabel dan data. Karena tadi kita udah bahas tentang variabel data, tapi kalian mungkin masih bingung apa sih hubungan dari variabel dan data itu sendiri. Oke, variabel adalah tempatnya, data adalah isinya. Variabel adalah wadah atau tempat untuk menyimpan nilai-nilai data. Data adalah angka, fakta, atau keterangan yang melekat pada variabel. Contoh, jika variabel adalah tinggi badan, maka data adalah hasil pengukuran tinggi badan sejumlah mahasiswa Universitas Diponegoro. Misalnya 170 cm, ada yang 165 cm, dan ada juga yang 180 cm. Jadi sekali lagi, variabel itu wadahnya, dan kalau data itu adalah isinya. Seperti itu teman-teman. Next ada operasi pemrograman. Operasi pemrograman adalah istilah yang bisa mengacu pada operator dalam kode program atau simbol yang melakukan tugas seperti penjumlahan, perbandingan, atau perilaku sistem yang dipicu oleh perubahan pada sebuah program. Oke, jadi di sini nanti kalian bakal melihat nih ya website apa aja yang aku akan gunakan, plus akan aku ajarkan ke kalian bagaimana cara menggunakannya. Yaitu di sini ada aplikasi Scratch dan Python. Nah, sebelumnya aku juga pakai dua aplikasi ini karena jujur website ini berguna banget buat teman-teman yang masih ingin mencoba gitu hal-hal yang masih dasar gitu, ingin mencoba gimana sih caranya coding tapi nggak mau terlalu ribet. Nah, kalian bisa pakai dua website ini. Oke, daripada kelamaan, kita langsung aja ke tutorial videonya. Oke teman-teman, kali ini aku pengen ngajarin kalian tentang bagaimana sih membuat variabel di Scratch. Pertama, kalian pastinya bisa akses gratis di Google Chrome. Jadi kalian ketik aja di sini Scratch. Terus kalian klik yang ini. Di video sebelumnya aku udah kasih tahu ke kalian bagaimana cara membuat akun, bagaimana sign up atau sign in ataupun login. Jadi aku langsung buat pemrogramannya aja ya guys. Jadi klik create, tunggu loading. Nah, kalau tampilan seperti ini kalian sudah bisa mengeksekusi pemrogramannya ya guys. Oke, pertama-tama di bagian kiri aku, sekali lagi aku pengen kasih tahu ke kalian, ini adalah code. Kalian ada motion, looks, sound, events, control, sensing, operators, variable, sama my blocks. Terus yang di sini ada costume sama sounds. Nah, tapi di kali ini kita akan fokus ke code aja, jangan costumes atau sounds, biar kalian makin paham. Oke, pertama kalian buka dulu events. Terus kalian klik yang when green flag click.
Nih, seperti biasa, ini untuk menjalankan pemrograman. Jadi ini bilangnya run ya guys. Atau kalian juga bisa klik run di sini. Jadi bebas mau di sini sama aja. Kalau tanda ini itu artinya stop untuk memberhentikan pemrograman yang kalian buat. Oke, di sini lanjut kita klik ask what's your name and wait, sama kayak video kemarin kita mau bikin dialog dulu biar kalian paham. Ini what's your name. Nah, terus kalian ke bagian variables. Nah, di variables ini kan ada make a variable, set my variable, change, show variable. Cuma aku bakal fokusin dulu ke set my variable dan make a variable. Jadi biar kalian bisa bertahap dan berstep. Jadi untuk memahami pemrograman di Scratch ini semakin mudah. Kalian klik ini di set my variable, terus kalian klik yang make a variable. Nah, karena tadi di pertanyaan what's your name, jadi kita bakal ketik di sini nama kita atau username aja dulu. Nih. Nah, terus yang username ini ditarik ke sini. Nah, terus ya kan sudah jadi username. Kalian klik yang ini, terus klik yang username. Nah, selanjutnya kalian pergi ke sensing. Di sensing ini kan ada tanda atau code answer. Kalian tarik ke yang tempat 0 atau 0. Selanjutnya ada di bagian say. Oke, di bagian selanjutnya kita akan ke variables lagi. Nah, selanjutnya ada di looks, yaitu say hello. Ini kita pelan-pelan aja dulu biar bertahap aja biar teman-teman gampang. Terus kita jangan lupa ke operators. Terus pilih yang join apple banana ini. Yang apple diganti dengan hello. Jadi sama kayak materi sebelumnya, kita bikin dialog yang perkenalan diri dulu biar teman-teman paham. Terus yang banana ini kalian ke variables diganti sama username. Nah, username terus ini. Oke. Sampai sini aman kan ya teman-teman? Terus kita bisa klik di sini. Nah, ntar ditanya what's your name, kita juga bisa berinteraksi, kita tulis atau ketik nama kita. Gitu. Jadi yang username ini kalau misalkan kita to answer itu udah otomatis bakal kejawab sendiri ya guys. Sama seperti yang materi-materi yang aku sampaikan sebelumnya. Nah, biar kalian makin paham, aku lanjut ke dialog lainnya. Jadi kita ke set ini, terus kita timpa di sini. Nah, my variable ini ntar diganti pakai make variable, kita ganti pakai favorite animal. Kita klik oke aja. Jangan lupa ininya diganti ya guys. Jadi takutnya pas kalian menjalankan program tapi kalian merasa kok ini belum keganti ya gitu. Ternyata yang di sini suka terlewatkan. Jadi jangan lupa untuk klik favorite animal. Nah, yang 0-nya ini atau 0-nya ini kalian klik favorite animal kalian. Misalkan kalau aku cat ya atau kucing. Nah, karena dialognya semakin banyak, jangan lupa sekali lagi kalian pakai control terus yang wait 1 second saja. Nah, terus bebas sih kalian mau 2 seconds 3 seconds itu up to you. Jadi di sini kalian langsung ke bagian looks, pencet lagi say hello. Terus di sini kalian ke operator, sama yang kayak gini buat kayak gini ya guys. Operator kalian klik join apple banana. Yang apple ini diganti jadi your favorite animal. Nah, ntar
jawabannya itu pakai yang variable sama yang kayak gini. Jadi ini yang favorite animal, kita tarik ke sini. Oke, kita pengen menjalankan programnya. Nah, kita interaksi dulu nih. Pakai nama kita, Lista. Nah, your favorite animal is cat. Aturan aku tambahin is ya, biar di sini nggak langsung your favorite animal. Nih aku bisa tambahin is juga. Nah, coba kita dari ulang aja. Username kita ketik Lista. Your favorite animal is cat. Gitu teman-teman. Jadi kayak variable tuh istilahnya wadahnya. Nah, kita di ini tuh sebenarnya data-datanya yang nanti akan keluar. Tuh. Oke, teman-teman, selanjutnya aku pengen menambah lagi nih biar kalian semakin bisa untuk menguasai Scratch atau pemrograman di website Scratch ini. Oh iya, kan mungkin teman-teman nanya ya, kok ini selalu tulisan, apakah bisa angka gitu? Oke ya, bisa kok teman-teman. Jadi kita bisa menanyakan misalkan umur gitu. Yang pertama, kalian di sini ke variables lagi, terus kalian klik yang set sini. Terus kita ganti di sini misalnya, oke bentar. Kita buat make a variable dulu ya, jangan lupa. Make a variable-nya user age atau umur pengguna. Nah, ini jangan lupa diubah ke user age. Nah, yang 0 ini misalkan karena umur aku 19, jadi aku bakal kasih umur aku 18, jadi aku bakal kasih umurnya di 18. Oke. Nah, ntar coba kita jalanin dulu. Nah, kan ditanya Kalista, kita masukin. Nah, mungkin teman-teman kayak bingung kenapa di sini baru your favorite animal is cat. Nah, kalau kalian lihat di sini kita seharusnya nambahin favorite animal ini menjadi yang user age. Nih misalkan kita delete dulu yang ini. Terus kita ganti menjadi you are you are ini pengguna kita. Oke, coba kita jalanin lagi. Kalista. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan bisa nggak sih Kak pakai angka, maksudnya menanyakan angka aja atau pemrogramannya tuh ngejawab angka, bisa teman-teman, bukan di Replit aja tapi di Scratch pun juga bisa. Nah, aku juga bisa menambahin biar dialognya tambah banyak. Jadi di sini pas di username aku pengen tambahin pertanyaan berapa umur kita, jadi dialognya semakin pas gitu. How old are you? Oke, user X sudah 18. Nah, yang 18 ini diganti sama answer gitu. Jadi kita bisa berinteraksi gitu. Jadi bukan yang kayak di pertanyaan what's your name, kita cuma bisa ngeketik Kalista doang. Tapi kalau di nanti pertanyaannya ada user age, kita juga bisa ketik umur kita tuh berapa. Oke, sini udah tiket. Coba kita jalanin dulu pemrogramannya. Nah, kan ada Kalista, kita ketik Kalista. Nah, how old are you? Di sini kita ketik plus. Tuh, gitu teman-teman. Jadi dia tuh kayak kita juga ada interaksinya. Bukan yang kayak
yang kayak tadi ya, kalau yang tadi kan udah langsung otomatis. Kalau kita tuh misalkan kita mau berinteraksi sama si animasi kucing ini. Ini aku ulang lagi ya biar kalian paham. Nih misalkan what's your name, ini Kalista, enter. How old are you? 18. Gitu. Oke. Nah selanjutnya, nah mungkin kalian penasaran bisa nggak sih kalau misalkan kita ngisi tuh pakai angka yang desimal. Bisa kok teman-teman. Jadi pertama kalian di variabel dulu, terus kita ke tempat yang set ini, terus kita ganti jadi temperatur. Itu tentang temperatur. Misalnya temperaturnya kan segini, minus 52,5. Aku pengen ubah ke jadi minus 10,5. Sorry, 10,5. Nah kalau sudah di 10,5 ini tuh bukan nilai tetap ya, jadi pemrogramannya pasti nggak bakal jalan. Jadi kayak gini kalau di run, dia nggak ada temperaturnya, jadi langsung ke what's your name tuh cuma ditanya gitu aja tuh. Dia nggak ada yang ngebahas tadi temperatur karena ini bukan nilai tetap, tapi nanti bisa untuk diprogramkan. Nah di sini aku pengen tambahin lagi yaitu variabel baru. Sebenarnya variabelnya sama juga ditanya nama, tapi gimana sih kalau misalkan di sini aku pengen ganti pemrogramannya. Jadi kita set, terus sebelum dia benar-benar bilang say join hello username, aku pengen taruh dulu di nama di sini. Gimana? Kita klik username lagi. Nah yang username ini diganti misalkan namanya Aura. Tuh. Nah di sini 3 seconds atau 3 detik biar agak lamaan, jadi nggak terlalu cepat untuk pas dijalanin di pemrogramannya. Nah kan dia tanya lagi what's your name, kita ketik Kalista aja. How old are you? 18. Nah kalau kalian sadar di sini kan yang tadi keluar malah yang username Aurel kan. Jadi ini tuh yang bagian set username sini itu otomatis bakal keganti sama yang di sini. Tuh. Nah kita juga bisa modifikasi, karena tadi kan kenapa kalau misalkan kita tambahin username di sini terus Aurel, kenapa bukan Kalista aja langsung ganti ke Aurel? Karena kalau kalian perhatikan di sini di tempat C-nya itu ada di bawah set yang username to Aurel, jadi otomatis bakal keubah karena adanya data yang baru gitu. Seperti yang kalian tahu kalau variabel sama data itu yang aku sudah jelaskan itu saling berhubungan, yaitu variabel adalah wadahnya dan data adalah isinya. Nah ini datanya sudah diperbarui, jadi otomatis nanti yang keluar adalah data yang terbaru, bukan yang lama. Oke di sini aku pengen modifikasi di sini aja ya. Kita ke operators, terus join apple banana lagi. Ntar kita hapus dulu. Nah kita hapus dulu. Terus kita ke variables, yang apple-nya tadi diganti sama username. Yang banana ini diganti sama spasi tes. Oke sudah. Coba kita jalankan. What's your name, kita ketik Kalista. How old are you, kita ketik 18. Nah ini jadi otomatis juga sebenarnya di sini mungkin ada Aurel tesnya kali ya, yang username ini, cuma nggak kelihatan di sini. Oke, di sini. Jadi kalau misalkan ada data terbaru, pasti otomatis yang data perinannya atau data programnya saat di running itu bakal yang terbaru juga, karena di sini di bawah ini, di bawah set ini ada say. Jadi dia mengikuti kata perintah. Gitu. Oke, bagaimana kalau misalkan di sini aku pengen tambahin yang umur juga, jadi kita taruh setnya di sini, terus kita ganti sama user age, terus yang ini yang 0 ini. Kita cari ke operators, kita klik yang tambahin ya, terus ini. Nah yang di sini kita masukin variablesnya. Nah. Oke teman-teman, di sini aku udah masukin user age, terus kalian tinggal taruh user age lagi variable di sini. Tadi ada kesalahan. Oke, di sini kalian bisa isi plus apa aja, berapa 5, tapi aku pengen 10. Jadi nanti misalkan angka aku kan sebenarnya di sini 18, tapi ntar ditambahin 10 gitu. Oke, selanjutnya aku pengen tambahin yang bagian looks. Kita say hello di sini. Terus kita bakal ke operators, scroll. Seperti biasa kita bakal klik ini join apple banana. Tapi diganti yang apple-nya jadi in 10 years you will be. Nah
yang banana ini diganti sama user age di variables. Jadi kita drag ke sini. Tada. Nah, coba kita pengen jalan pemrogramannya apakah bisa atau tidak. Jangan lupa diklik what's your name, kita ketik ketik Kalista. How old are you? Di sini aku pengen 18. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kalian masukin data baru di sini, kan tadi kan seharusnya Kalista ya. Kenapa nggak keluar nama Kalista malah Aurel? Karena kalian pakai data yang baru guys. Jadi habis dari set username untuk Aurel ini kan kalian bilang say join hello join username. Jadi otomatis bakal keubah gitu sama tes. Jadi tadi dibilang, bentar, misalkan aku Kalista lagi biar kalian gampang. Are you 18? Nah, di sini kan ada hello Aurel test. Ini karena kalian tambahin di sini. Oke. Selanjutnya di sini kan aku bilang untuk menambahkan user age-nya plus 10. Di sini kan bilang in 10 years you will be 28, berarti 28. Jadi pengguna user sebelumnya kan kita dibilang di sini 18 ya. Ditambahin 10 jadi totalnya 28 gitu. Oke, mungkin kalian dari beberapa kalian Kak bisa nggak sih kalau misalkan nanti tuh yang angka-angka ini nggak jadiin kayak ditambah tadi. Bisa pertama kalian set dulu di sini, terus kalian klik yang feature user age, terus user age plus 10. Nah, terus pokoknya kalian ikutin aja yang tadi di sini yang set-setnya. Nah, jangan lupa di sini kalian yang pas C-nya jangan lupa klik join atau drag join-nya di sini, terus diganti yang Apple-nya menjadi in 10 years you will be sama variabel yang future user age-nya. Oke, aku pengen running dulu apakah bisa atau enggak. Oke, what's your name? Aku di sini ketik Kalista nama aku. How old are you? Aku ketik ini aku. Tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Oh ya, kenapa tadi namanya Kalista lagi? Karena aku udah hapus yang bagian Aurelnya. Jadi balik lagi ke username atau data sebelumnya. Yang tes ini juga bisa dihapus sih. Cuma nggak apa-apa biar kalian nggak tambah bingung. Aku satu aja atau step by step. Oke, selanjutnya aku pengen coba di Replit atau Python. Tadi kan kita udah belajar di Scratch. Cuma sekarang kita bakal belajar di Replit. Oke, kita bakal nyoba yang tadi di sini, terus kita pindahin ke Python tuh kayak gimana. Oke, jadi kalian bisa langsung ikutin aku aja. Kalian ketik name di sini, habis itu sama dengan, habis itu kalian ketik input. Terus kalian jangan lupa pakai tanda kurungnya dan tanda 2 petik di atas. Kalian tanya what is your what is your name? Tanda tanya jangan lupa sama tanda tik di atas tanda kurung. Oke, habis itu kalian yang ntar aku agak lebarin sini deh. Nah, kedua kalian jangan lupa untuk print biar kelihatan namanya nanti bisa. Oke, tanda 2 petik lagi di sini hello. Terus di sini plus name plus name. Kita agak spasi ini. Oke. Yang ketiga kita bakal masukin umur si pengguna, yaitu user underscore age. Kenapa nggak boleh kayak begini ya? Misalkan kalian tulis user age, ini nggak bisa guys, nggak boleh, dia harus satu kesatuan, nggak boleh dipisah. Makanya biar terlihat lebih jelas kalian pakai underscore baru age gitu. Nah, habis itu sama dengan input, terus kalian cari how old are you, terus di pakai tanda tanya sama
ini. Oke, sip. Nah, terus kalian jangan lupa tambahin future user age karena tadi kan kita di Scratch ini pakai yang namanya future user age. Jadi kita pengen coba juga di replit kayak gimana nanti pas udah di running. Jangan lupa pakai underscore, gak boleh dipisah teman-teman. Sama dengan user underscore age maksudnya. Terus di plus 10 misalkan, karena kan tadi kita nyobanya in 10 years you will be, jadi kayak 10 tahun ke depan, jadi kayak aku samain aja biar kalian makin paham. Terus nextnya di sini kalian ketik print, terus ditanda in 10 years. Oke, aku lupa pakai tanda petik, wait, karena di sini tadi udah ada ininya. Karena merah kan ya guys, di sini merah. Jadi tanda petiknya jangan lupa. Nah, in 10 years you will be. Terus pakai plusnya. Terus future underscore dan dipisah underscore age. Ini. Oke, coba kita untuk running dulu. Oke, sebelumnya aku pengen lihat dulu apakah ini sudah in aja. Oke, how old are you? Input your name, hello first name, terus input gini user user underscore x plus 10. In 10 years you will be plus. Coba ya, kenapa masih merah ya? Apa ada yang salah? Oke, ini how old are you? Coba kita jalankan dulu. Is your name? Aku ketik di sini nama aku Kalista. Halo Kalista, how old are you? Aku tadi kan bilang di Scratch 18, jadi aku tulis di sini juga 18. Jadi, nah ini kenapa guys, kalau traceback ini aku bakal cari tahu kenapa dia error. Oke teman-teman, kenapa di sini typing error? Jadi ini tuh ada yang namanya string sama inputnya. Nanti aku bakal jelasin di akhir. Jadi aku pengen masukin dulu di pengkodingannya ini. Kita ulang dari ulang. Kita pertama paragraf, sorry. This is a comment. Yang kedua ada name sama dengan input di sini. What is your name? Terus nextnya ada print hello plus name. Terus yang keempat ada user underscore, nggak boleh dipisah ya guys, user underscore age, terus sama dengan terus itu input sini. Oke.
kita ketik di sini Kalista, how are you 18. Oke, kalian di sini juga bisa nambahin komentar. Kalau komentar itu pakai hashtag. Oh iya, kalian juga bisa add comment di Scratch, bukan di Replit aja. Jadi misalkan kalian mau ngejelasin ini tuh fungsinya untuk apa, kalian bisa klik terus add comment. Nah kayak gini, misalkan ini fungsinya untuk menjalankan pemrograman. Di sini juga misalkan kayak kita bisa add apapun dimanapun, harus klik kanan terus nanti baru ada add comment. Misalkan ini future user age, pokoknya kalian bisa ngetik komen di sini dengan klik kanan terus add comment gitu. Nah kalau misalkan ini kan ada garisnya, kalian harus klik tiap bloknya gini loh, nih add comment biar ada garisnya. Kalau misalkan kalian tambah add comment doang, ini nggak ada garisnya, cuma masih bisa diatur sih, misalkan kalian mau taruh di bawah gitu teman-teman. Semoga kalian paham. Selanjutnya ke activity 2, ini udah ada template-nya, tapi aku tenang aja, aku bakal jelasin satu-satu. Yang pertama pasti kalian pergi ke tempat events dulu, yaitu yang di sini buat ngerunning pemrograman yang bakal kalian buat. Terus ini kalian selanjutnya ke tempat sensing, yaitu x number 1 and weight. Ini tinggal diganti aja ya number 1. Terus jangan lupa ke variablesnya, karena kita di sini lagi belajar variables, jangan lupa ini di sini set, terus kalian number underscore 1. Jangan lupa di make a variable dulu. Di sini make a variable dulu, misalkan number underscore 3 gitu. Nah tapi ini kan aku udah buat. Terus untuk jangan lupa dikasih answernya. Nah kalian di sini juga bisa klik hal yang sama, ini variablesnya juga. Nah yang di sini kan kalian lihat ada tambah, ini semua artinya kayak sama dengan. Nah ini pakai variables juga. Nah terus ini yang tambah ini pakai operator yang tambah number underscore 1 plus number underscore 2. Terus ntar ketahuan hasilnya dari penjumlahan nomor 1 sama nomor 2 itu berapa itu. Terus yang di sini sama yang tadi aku bilang, kalian kalau misalkan mau menambahkan komentar bisa klik di per bloknya gitu. Ini juga bisa remove comment. Ini misalkan aku di sini ya. Aku di sini. Ini bisa di add comment, kalian bisa atur ininya sini. Terus kalau misalkan mau kelihatan di sini. Nah, itu. Jadi kalian bisa bikin komentar di sini sama yang tadi aku jelasin. Oke. Nah, ini kan numbernya kan aku taruh di 3 dan yang di 2 itu 7. Ntar hasil dari penjumlahan ini yang operator yang tambah ini itu bisa hasilnya 10 karena kan kita tambahin operator ini yang plus itu. Misalkan 3. Oops, sorry. Oke, tadi ulang dulu berarti. Answer. Satunya 3, keduanya 7 misalkan. Nah, hasil 10 gitu teman-teman. Nah tadi kan aku udah tunjukin ke kalian komentar di Scratch itu gimana. Nah sekarang aku mau tunjukin ke kalian komentar di Python. Sebenarnya tadi kayaknya udah aku tunjukin, cuma biar jelas lagi aku pengen di sini ketik x for number 1 terus hashtag lagi x for number 2 hashtag lagi
Nah kalau kayak gini uh, sama sekali nanti nggak, kalau pas dijalankan di running tuh nggak terlihat tuh seperti ini karena nggak ada program yang dijalankan gitu guys, karena ini tuh termasuk komentar bukan perintah gitu. Pengen kasih tahu kalian tentang project yang kedua. Project yang kedua ini tuh namanya Project Available Study Hours Calculator. Ada yang dari scratch sama Python. Aku mau dari scratch dulu karena di sini udah ada template juga, jadi aku sekalian aja ngejelasin. Aku tahu dari kalian udah paham benar gimana cara bikin scratch. Sebenarnya sama aja kayak tadi, cuma dialognya lebih banyak karena kita tuh juga tetap sama-sama pakai variabel. Pertama di sini yang pastinya kalian ke events dulu untuk cari when green flag click, itu biar menjalankan pemrograman tersebut atau biasanya kita bilang running ya. Nah terus yang kedua ini ada sensing, sama kita pakai sensing, jadi nanti kita ada dialognya sama si pemrograman itu. Di sini kita ganti dengan how many hours do you sleep per day. Terus habis itu ntar kalian kasih variables di sini, variables. Nah, variables jangan lupa ditarik atau di drag. Terus kalian ganti dengan make a variable dengan sleeping underscore hours. Nah terus di sini nanti kalian ganti dengan answer kalian, jadi kita masih ada interaksi sama si program tersebut. Nah terus kita juga sama kayak tadi, pokoknya di area sensing masih sama variabel, pokoknya sama aja. Terus di bagian sini ini tuh pakai operators yang plus, jadi nanti dia jawabannya panjang gitu. Nah yang si hours ini yang di bagian sini guys, yang kayak tadi variables. Oh ya, di sini tuh ada komentar, jadi kita bisa ngasih komentar juga di sini. Penting komentar itu tuh buat kayak ngasih tahu ini untuk kayak misalkan as for the number of sleeping hours, kayak angka berapa aja kita berapa jam kita untuk tidur gitu. Nah udah, selanjutnya saya pengen coba kita run sebentar ya. How many hours do you sleep per day? Misalkan di situ kan 8,5 ya. How many hours do you work per day? Terus ke 9 juga. How many hours per period? 1. Ini 8. Nah seperti ini tuh hasilnya ya guys, jadi kalian tinggal bikin aja seperti ini. Sama sebenarnya yang kayak tadi tutorialnya yang di video sebelumnya itu kan sama-sama pakai variabel, gak jauh beda. Itu yang lebih banyak banget dialognya, sama kan ini ditambahin plusnya banyak banget nih, atau operatorsnya banyak banget di bagian sini gitu. Jadi dia nanti bakal ngitung berapa aja sih yang waktu yang kita butuhin gitu. Makanya namanya itu available study hours calculator seperti itu. Selanjutnya aku pengen coba di Python atau di Replit. Jadi kalian mungkin aku akan percepat ini ya, soalnya panjang. Pertama kalian pencet komen. Terus di sini
Oke, jadi kalau untuk di Python atau Replit-nya sendiri seperti ini pengodingannya. Aku bakal scroll aja karena ini panjang banget. Kalian bisa pause. Kalian bisa pause aja. Ini sebenarnya sama yang kayak tadi di Scratch, tinggal pengodingannya aja benar-benar harus fokus biar nanti ininya bakal jalan pemrogramannya. Soalnya tadi pas aku menjalankan program juga ada beberapa yang keliru kata-katanya, jadi harus diperhatiin banget. Oke, terus kita langsung aja di sini run rapid. How many hours do you sleep every day? Aku bakal bilang 8. Next, ini bakal 8,5. Nextnya ini aku bakal taruh 2. Terus ini aku bakal taruh 8. Nah, ini adalah totalnya, jadi kayak kalkulatornya gitu di pengodingan bilangnya. Seperti itu teman-teman. Untuk video kali ini sampai segitu aja, dan semoga materi-materi yang aku sampaikan bisa kalian pahami. Dan aku pengen kasih tahu beberapa kesimpulan yang perlu kalian catat biar gak masih bingung. Nah, yang pertama ada fungsi int atau in bilangnya, atau yang biasanya disebut dengan integer. Itu tuh fungsinya digunakan untuk menyimpan angka bulat baik positif, negatif maupun nol. Jadi nanti kalau pas aku tadi gunain in itu pasti selalu ada angka. Yang kedua itu ada string atau biasanya singkatannya str. Itu tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan teks atau serangkaian karakter. Nah, biasanya tuh di string ini di Python suka dibuat dengan mengapit karakter menggunakan tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, ataupun yang 3. Nah, fungsinya sendiri itu buat yang pertama ada mengonversi angka, terus yang kedua ada mengonversi tipe data lain. Jadi tadi pas kalau kalian lihat aku menggunakan int atau integer ataupun string str, kegunaannya atau fungsinya seperti itu. Jadi kayak digunakan untuk pengodingan juga. Sekian dari aku, selebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.